تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini dimudahkan kembali untuk hadir di dalam majelis Al-Quranul Karim. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kita datang di tempat ini tujuannya adalah ingin menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Saya datang di tempat ini untuk menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah lantaran mengajarkan Al-Quran. Panjenengan datang di tempat ini dengan tujuan yang sama, yaitu ingin menjadi hamba yang terbaik lantaran mempelajari kitab suci Al-Quran. Semoga dengan kita mempelajari Al-Quran, kita menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Pekan kemarin kita mengakhiri kajian tafsir di surah ini sampai ayat 185, betul ya? Tetapi belum selesai ya. Insyaallah malam hari ini kita akan selesaikan, sekaligus kita tambah satu ayat, yakni 186. Kita baca dari 185 sampai 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Baik, ayat-ayat ini masih berbicara tentang puasa. Dimulai dari ayat 183 sampai 187. Ini satu paket tentang puasa, Bapak Ibu. Di ayat 183 Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk berpuasa, dan perintah ini bersifat wajib. Tetapi Allah tidak menyebutkan atau belum menyebutkan kapan puasa itu diwajibkan. Lalu di ayat 185 Allah menyebutkan bulan di mana orang beriman wajib berpuasa, yaitu bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Lalu ketika Allah menyebut bulan Ramadan, Allah menyebut pula bahwa di bulan Ramadan turun Al-Quran. Ini kata ulama untuk menunjukkan bahwa Ramadan tidak hanya identik dengan puasa, tapi juga identik dengan Al-Quran. Sehingga wajar jika ulama-ulama salaf mereka menghentikan seluruh kegiatan-kegiatannya demi memfokuskan diri untuk membaca Quran di bulan Ramadan. Nah, maka ada di antara mereka yang khatam sampai 60 kali. Seperti Imam siapa itu? Imam Syafi'i. Khatam 60 kali selama bulan Ramadan. 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Ada yang khatam 2 hari sekali, ada yang khatam 3 hari sekali. Imam Malik, beliau punya majelis hadis. Ketika bulan Ramadan, beliau kan majelisnya di rumah. Jadi dulu itu santri yang datang ke rumah ustadznya, ke rumah gurunya. Kalau sekarang gurunya keliling, ya, zaman modern. Kalau dulu santrinya yang datang, jemaah rahimakumullah, datang ke rumah gurunya. Imam Malik didatangi banyak orang untuk belajar hadis, ya.
ketika Ramadan sudah tiba maka majelis hadisnya diliburkan karena beliau fokus membaca Al-Quran. Jadi ulama-ulama salaf itu betul-betul memberikan porsi waktu yang sangat banyak kepada Quran di bulan Ramadan. Baik, kemudian Allah menyebutkan tujuan diturunkannya Al-Quran. Tujuan yang pertama, hudal linnas, sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Ya. Tetapi tidak semua manusia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Hanya orang-orang bertakwa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Ya. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita membaca Quran, menghafal Al-Quran, tetapi kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk hidup kita, itu belum sampai kepada tujuan utamanya. Karena tujuan utama Al-Quran diturunkan dijadikan sebagai petunjuk, bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal. Membaca, menghafal itu bagus, ya. Tetapi kalau hanya sekedar membaca dan menghafal, tidak memahami petunjuk-petunjuk Al-Quran, ini belum sampai kepada tujuan intinya, jemaah rahimakumullah. Makanya kalau kita mempelajari Al-Quran dari ayat 1 sampai habis, ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu perintah utama terhadap Quran sebenarnya bukan membaca, tetapi memahami, mentadabburi. Afala yatadabbarunal Quran. Allah enggak pernah mengatakan dalam Quran, afala yaqra'unal Quran, tidakkah kamu membaca Quran? Afala yahfazunal Quran, tidakkah mereka itu menghafal Quran? Tapi perintah Allah adalah afala yatadabbarunal Quran. Makanya Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan orang baca Quran satu lembar dengan tadabbur itu lebih utama dibandingkan baca Quran satu juz tapi nggak pakai tadabbur. Nah, kita nggak bisa tadabbur Quran kalau kita nggak paham. Nah, disinilah pentingnya mempelajari tafsir Al-Quran, Bapak Ibu. Kemudian tujuan Al-Quran yang kedua adalah wabayyinatim minal huda, sebagai bukti-bukti yang nyata, sebagai mukjizat, ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah, salah satu tujuannya sebagai mukjizat. Kemudian yang ketiga, tujuan diturunkan Al-Quran wal furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, ya. Lalu Allah menyebutkan lagi tentang puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang melihat bulan, maka berpuasalah. Nah, menyaksikan ini menurut jumhur ulama, menyaksikan adalah dengan mata, ya, menyaksikan dengan mata secara langsung tanpa bantuan alat, ya. Tetapi sebagian ulama modern mengatakan menyaksikan itu enggak harus dengan mata, tapi juga bisa dengan alat, jemaah rahimakumullah. Baik, itu perbedaan pendapat, ya. Ini sebagaimana sabda Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan, ya. Kemudian wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Tidak semua orang ketika bulan sudah ditetapkan masuk tanggal 1 Ramadan, tidak semua mereka diwajibkan puasa. Tetapi ada di antara mereka yang diberikan dispensasi, diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak puasa pada bulan itu dan mengganti pada bulan yang lain. Siapa mereka? Yang pertama, maridon, orang yang sakit. Ini sudah kita bahas di ayat 184. Orang yang sakit dan dia berat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dia boleh tidak puasa dan mengganti di bulan yang lain. Kalau dengan puasa itu dia semakin parah sakitnya, maka hukumnya haram berpuasa. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, kata Imam Nawawi, mata asiyan, dia mati dalam keadaan bermaksiat. Kemudian orang kedua yang boleh meninggalkan puasa Ramadan dan mengganti di bulan yang lain adalah
au ala safar, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, ya. Karena safar disebut oleh Al-Qur'an itu menunjuk kepada perjalanan jauh, ya. Kalau perjalanan dari antar antar kecamatan, antar kelurahan itu tidak disebut dengan safar, ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka yang bersangkutan mengganti puasanya di hari yang lain sesuai jumlah hari yang ditinggalkan pada bulan Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada orang beriman yang punya udzur seperti sakit atau perjalanan? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Karena Allah menginginkan kepada kalian wahai orang beriman al-yusra, kemudahan. Wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kepada kalian al-usra, kesulitan. Jadi Allah ingin kita mendapatkan kemudahan. Allah tidak ingin kita mendapatkan kesulitan, baik dalam urusan dunia maupun lebih-lebih dalam urusan agama, jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita diberikan kemudahan oleh Allah, sebenarnya Allah yang menginginkan kita untuk, yang berkehendak kepada kita untuk mendapatkan kemudahan tersebut. Nah, makanya Nabi dalam hadis yang sahih dikatakan kalau ada dua pilihan sama-sama boleh, ya, dua perkara ini, maka Nabi akan memilih yang paling ringan, ya. Ketika safar boleh melaksanakan sholat itmam itu sempurna 4 rakaat zuhur, asar, isya. Tapi boleh juga melaksanakan sholat qashar. Mana yang dipilih oleh Nabi? Yang dipilih adalah yang paling ringan, yakni qashar, ya. Bahkan Imam Hanafi mengatakan kalau diberikan keringanan tetapi nggak diambil, itu sombong. Dikasih keringanan cuman nggak diambil, itu sombong, kata Imam Hanafi, ya. Orang sakit berat untuk puasa, tapi kalau dia puasa tidak membahayakan kesehatannya, ini kan boleh memilih antara puasa dan tidak puasa. Nah, mana yang dipilih oleh Nabi? Yang paling ringan, yakni tidak puasa dan mengganti di hari yang lain, ya. Kecuali dalam masalah dosa, larangan, Bapak Ibu, itu Nabi biasanya milih yang paling berat. Jadi kalau ada dua ini larangan, satu larangan bersifat makruh, yang satu larangan bersifat haram, maka Nabi memilih yang haram untuk berhati-hati. Nah, jadi kalau ada dua pendapat nih masalah larangan, yang satu mengatakan makruh, yang satu mengatakan haram, maka pilih yang haram, itu lebih aman, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian walitukmilul iddah, dan hendaklah agar walitukmilul iddah, dan agar kalian menyempurnakan al-iddah, hitungan. Maksudnya menyempurnakan jumlah hari di bulan Ramadan ketika berpuasa. Jangan hanya berpuasa 15 hari, 20 hari, ya, atau 25 hari. Nah, sedangkan hari-hari terakhir tidak berpuasa. Nah, maka puasanya tidak sempurna, jemaah rahimakumullah. Makanya Allah mengatakan walitukmilul iddah, sempurnakan hitungan. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ayat ini dijadikan sebagai dasar ketika bulan tidak kelihatan karena cuaca, karena mendung, maka sempurnakan bilangan Ramadan itu menjadi 30. Ini penetapan awal Syawal, ya. Ketika bilangan bulannya tidak kelihatan atau samar atau ragu-ragu, maka sempurnakan hitungan Ramadan menjadi 30, karena batas maksimal penanggalan Hijriah itu 30 hari. Matan. Walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir, membesarkan Allah, ala ma hadakum, atas apa yang telah Allah tunjukkan kepada kalian. Apa yang Allah tunjukkan kepada kita? Tentang puasa Ramadan. Allah juga membimbing kita bagaimana cara berpuasa Ramadan yang benar. Allah membimbing kita bagaimana membayar fidyah.
Allah membimbing kita tentang bagaimana penetapan awal Ramadan. Nah, ini petunjuk dari Allah, kita harus bersyukur ya. Allah tidak hanya memerintahkan, tetapi Allah juga kasih ilmunya, jemaah rahimakumullah. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah ya dengan cara membesarkan Allah. Allahu Akbar. Sebab kita bisa puasa, tahu ilmu puasa itu karena dibimbing oleh Allah. Nah, ayat ini juga dijadikan dalil oleh ulama tentang dasar pensyariatan takbir di hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Nah, bedanya kalau Idul Fitri itu sebentar takbirannya ya, dari masuknya tanggal 1 Syawal maghrib sampai sholat Id dilaksanakan. Setelah sholat Id selesai, sudah tidak disunahkan lagi untuk memperbanyak takbir ya. Sedangkan Idul Adha itu takbirnya panjang, dari tanggal 9 hari Arafah. Ada ulama yang mengatakan dari tanggal 1 sudah disunahkan memperbanyak takbir sampai tanggal 13 hari tasyrik ya. Adapun takbir untuk sholat, takbir muqayyad ba'da sholat itu dimulainya tanggal 9 subuh. Tapi orang-orang kan banyak memulai takbir muqayyad itu tanggal berapa? Tanggal 10 kan. Jadi tanggal 10 maghrib, tanggal 10 baru takbiran setelah sholat. Padahal dalam hadis disebutkan takbir muqayyad di hari raya Idul Adha itu dimulainya tanggal 9 subuh tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah ya. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Nah, ini tujuan puasa yang kedua kata ulama ya. Tujuan puasa yang pertama di ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sedangkan yang kedua adalah la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Apa yang disyukuri? Kita puasa Ramadan sebenarnya apa yang disyukuri ya. Kalau tujuan puasa itu bersyukur kepada Allah, apa yang disyukuri? Nikmat. Tapi nikmat mana yang sangat patut untuk disyukuri dengan puasa? Nah, ternyata kata ulama, nikmat yang disyukuri dengan puasa Ramadan itu adalah nikmat Al-Quran. Karena nikmat yang paling besar diturunkan kepada umat ini adalah Al-Quranul Karim. Jadi puasa Ramadan itu ekspresi bersyukur terhadap nikmat Al-Quran. Karena memang puasa itu dijadikan oleh Nabi sebagai ekspresi bersyukur, Bapak Ibu. Ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi mendapati orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, kenapa kalian puasa? Karena pada hari ini kata mereka, Nabi Musa, Nabi kami diselamatkan dari Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan. Kata Nabi Muhammad, kami lebih berhak berpuasa untuk mensyukuri keselamatan Musa. Maka Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Ketika Nabi ditanya kenapa puasa hari Senin, apa jawaban Nabi? Yaumun wulidtu fih, karena hari Senin itu aku dilahirkan. Ini bukan berarti kita sunnah puasa di hari kelahiran kita, buatan. Tidak sunnah. Kita sunnah puasa di hari kelahiran Nabi, yaitu hari Senin ya. Ada sebagian orang menjadikan hadis itu sebagai dalil sunnah puasa di hari kelahirannya, di hari kelahiran dirinya dan anak-anaknya. Itu nggak benar. Bayangkan kalau anaknya puasa, ada 7 anaknya lahir hari Senin, 1 lahir hari Selasa, yang 1 hari Rabu, yang 1 hari Kamis, yang 1 hari Jumat, yang 1 hari Sabtu, yang 1 hari Ahad. Berarti setiap minggu dia puasa. Nah, ini namanya cocokologi ya. Jadi dalam beribadah itu harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil yang memerintahkan, maka kita tidak boleh melakukannya, Bapak Ibu. Beda dengan urusan dunia. Urusan dunia ini selama tidak ada dalil yang melarang, boleh. Kalau urusan ibadah ritual harus ada dalil yang memerintahkan. Jadi tujuan kalian bersyukur kata Allah. Kemudian ayat 186. Ayat ini tidak berbicara puasa. Ayat ini berbicara tentang doa. Kenapa ketika Allah menyebut tentang puasa, di sela-sela itu Allah menyebut tentang doa? Ini ulama
kata ulama menunjukkan bahwa Ramadan selain sebagai bulan puasa, bulan Al-Quran, Ramadan juga sebagai bulan doa, bulan dimana kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis, doanya orang berpuasa itu kan tidak ditolak oleh Allah. Thalathatun la turaddud du'a. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Di antaranya adalah da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Nah, makanya di sela-sela Allah menjelaskan tentang puasa Ramadan, Allah menyebutkan tentang doa, ya. Nah, kita perhatikan dan kita pahami ayatnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, anni tentang diriku, fa inni qarib, jawablah sesungguhnya aku dekat. Ya. Ayat ini sebenarnya turun merespon pertanyaan seorang Arab Badui. Arab Badui itu orang Arab yang tinggalnya nomaden. Dia tinggal tergantung ada air. Kalau di tempat itu ada air, maka dia buat kemah di situ. Kalau nggak ada, udah kering, maka dia akan pindah ke tempat yang lain. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa yang kasar, mereka ini orang kampung, jauh dari Nabi, jauh dari sahabat-sahabat dekatnya Nabi. Sehingga ketika datang kepada Nabi itu pertanyaannya ya aneh-aneh, bahkan sikapnya aneh-aneh. Yang kencing di pojokan masjid itu bukan orang kota, bukan orang yang dekat dengan Nabi, ya. Yang kencing di pojokan masjid disebutkan dalam hadis itu adalah orang Badui, Bapak Ibu. Mereka tidak paham bahwa membuat najis di masjid itu hukumnya dilarang, itu mereka tidak paham, ya. Nah, ketika mereka datang kepada Nabi, pertanyaannya aneh, dan ini tidak pernah ditanyakan oleh sahabat-sahabat dekatnya Rasulullah yang sehari-hari sering melihat Nabi itu nggak pernah tanya yang kayak gini. Ya, pertanyaan itu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu untuk ditanyakan, tapi mereka bertanya. Misalnya mereka bertanya kapan kiamat. Ketika Nabi menjelaskan tentang kiamat, lalu ada yang nyeletuk. Ternyata yang nyeletuk itu adalah orang Badui. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Ya. Kemudian di antara mereka ada juga yang bertanya, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Wahai Rasulullah, Tuhan kita itu jauh atau dekat? Kalau jauh, aku akan memanggilnya, akan bengok-bengok meminta kepadanya. Tetapi kalau dekat, aku akan bermunajat, ya. Aku akan memintanya dengan cara yang lirih, yang lembut, kata mereka. Kemudian fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diam. Nabi diam itu artinya apa? Nabi menunggu jawaban dari Allah, ya. Karena Nabi dan Rasul tidak boleh menjawab sesuai pikirannya. Nabi dan Rasul ini harus menjawab sesuai tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menurunkan ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, anni tentang aku, maka jawablah inni qarib. Sesungguhnya aku, kata Allah, qarib, dekat. Nah, jadi Allah mensifati dirinya dengan apa? Dekat. Nah, ini harus dipahami Bapak Ibu. Dekat di sini bukan dekat tempat, ya. Dekat di sini artinya Allah mendengarkan permohonan hambanya. Walaupun hambanya itu meminta tanpa bengok-bengok, tanpa dengan suara yang keras, Allah mendengarkan, ya. Kalau panjenengan mendengarkan ucapan saya, ya, mendengarkan perkataan saya, berarti kan jarak saya dengan panjenengan dekat. Nah, jadi dekat di sini bukan dekat tempat, ya. Maksudnya adalah Allah mendengar seluruh permohonan hambanya. Kemudian jemaah rahimakumullah,
Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa orang-orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Karena di Arab saat itu ada yang berdoa kepada berhala. Makanya Allah mengatakan, kalau mereka berdoa dan berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Nah, ayat ini intinya adalah anjuran untuk berdoa kepada Allah dan berdoa dengan suara yang lirih, ya. Sebab Allah mendengarkan ucapan kita, bahkan ucapan hati kita Allah mendengar. Enggak perlu berdoa itu dengan bengok-bengok, ya. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Enggak perlu seperti itu. Nabi pernah menegur sahabatnya bengok-bengok, membaca takbir tapi bengok-bengok itu ditegur oleh Nabi, ya. Jadi waktu itu Nabi dan para sahabatnya berangkat ke Khaybar untuk menyerang orang-orang Yahudi karena mereka telah memutuskan perjanjian dan mereka berencana untuk membunuh Nabi. Maka Allah merintahkan Nabi untuk menyerang orang-orang Yahudi Khaybar. Berangkatlah Nabi dan para sahabatnya. Ternyata para sahabat di perjalanan itu mengucapkan kalimat takbir, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil meninggikan suaranya. Nah, Nabi SAW kemudian menegur mereka. Ya ayuhan nas, arba'u ala anfusikum. Hei manusia, kata Nabi, arba'u ala anfusikum, tenangkan suara kalian, rendahkan suara kalian. Fa innakum la tad'una asam wala ghaiban. Kalian ini tidak sedang meminta kepada yang tuli. Kalian juga tidak meminta kepada yang tidak ada. Kalian meminta kepada yang maha ada dan maha mendengarkan segala ucapan walaupun dengan suara yang lirih. Artinya apa? Nabi menegur para sahabatnya bengok-bengok seperti itu. Kemudian innal ladzina tad'una aqrabu ila ahadikum min unuki rahilatihi. Sesungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya itu lebih dekat dibandingkan leher tunggangan kalian, ya, leher unta kalian. Ini dekat maksudnya bukan dekat tempat, tapi Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Jadi kalau berdoa tidak perlu apa? Nggak perlu teriak-teriak. Ulama menyebutkan dalam hadis-hadis Nabi ada beberapa adab dalam berdoa, Bapak Ibu. Ini kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah, kita harus tahu adabnya. Jangan asal berdoa, ya. Ada adab-adabnya. Panjenengan kalau pinjam duit kepada seseorang dan pinjamnya banyak, itu kan panjenengan harus takrama dulu, ya, adabnya dulu dipakai supaya orang itu tersentuh. Nah, sama ketika kita berdoa kepada Allah, ada adab-adabnya supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang pertama nih, doa adabnya adalah menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Doa itu sunnah menghadap kiblat. Sunnahnya menghadap, kalau kita bisa menghadap kiblat, ya menghadap kiblat, ya. Dan mengangkat tangan sunnah. Ini hadis Muslim dan hadis Abu Daud. Cara mengangkat tangan, kata sahabat Ibnu Abbas, sebagaimana yang pernah beliau lihat Nabi SAW mengangkat tangan itu sejajar dengan wajah ketika berdoa. Jadi wajah itu menghadap ke dua telapak tangan, tangan kanan dan tangan kiri digabungkan gini, ya. Paham? Bukan gini doa itu, ya. Mungkin masalahnya besar itu sehingga gini, Allah. Nah, masalah besar atau kecil, ya, permintaannya besar atau kecil, posisi tangan sama. Kadang orang jangankan tangannya ditaruh di lutut gini. Itu kenapa? Karena yang mimpin doa kelamaan. Ya, jadi udah capek. Awalnya begini, khusyuk, ya, amin, amin. Tapi karena kelamaan dia turun dia. Nah, makanya kalau mimpin doa itu nggak usah lama-lama.
ya. Doa yang paling baik itu yang simpel tapi maknanya menyeluruh, ya. Itu yang dibaca oleh Nabi. Makanya doa Nabi itu nggak panjang-panjang, Bapak Ibu. Ya, kan orang itu kadang doanya panjang ingin kelihatan alim, banyak hafalannya, disambung-sambung Allahumma, nanti Allahumma, disambung-sambung doanya. Padahal doa Nabi itu ringkas dan padat. Makanya sebaik-baiknya doa itu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau panjenengan enggak hafal doa-doa, udahlah baca doa ini. Itu sudah mencakup semuanya. Panjenengan minta apa? Ada di dalam doa itu. Kalau ada orang minta didoakan, baca doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Panjenengan pulang haji, ya. Kan banyak orang minta doa biasanya. Orang pulang haji itu yang dipikirkan gimana cara mendoakan orang yang bertamu, ya kan. Padahal gampang. Kalau enggak hafal doa-doa yang panjang itu, baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kata tamunya, kalau itu saya sih bisa. Jadi kadang orang ini maunya doa yang panjang, ya. Padahal doa pendek maknanya padat dan penghayatannya bagus itu lebih baik daripada panjang terus pikirannya kemana-mana. Jadi sunnah adab doa yang pertama itu menghadap kiblat dan mengangkat tangan, sunnah. Mengangkat tangan, telapak tangan kanan dan kiri itu digabungkan, kemudian dihadapkan ke wajah ini. Dan tidak boleh ketika berdoa itu mendongakkan wajah begini. Itu menunjukkan kesombongan. Karena kita sedang meminta kepada Allah, maka menundukkan wajah, melihatkan kepada telapak tangan, Bapak Ibu. Kemudian adab yang kedua dengan suara yang lirih, ya, tidak dikeraskan. Sebagaimana hadis tadi yang kita pelajari, ya. Nabi menegur sahabatnya yang membaca takbir dengan suara yang tinggi. Dengan suara yang lirih, jemaah rahimakumullah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa. Ya Allah, terima seluruh amal ibadah. Suara yang lirih, ya. Kemudian yang ketiga, khusyuk, merendahkan hati dan penuh harapan kepada Allah. Khusyuk, ya. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang tidak khusyuk, ya. Lisannya berkata tapi hati dan pikirannya kemana-mana. Ada orang doa itu tangannya kemana-mana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kok pas doa begitunya, ya. Itu menunjukkan tidak khusyuk berdoa, ya. Kemudian memantapkan hati dan berkeyakinan bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Yakin doa kita dikabulkan. Sebagaimana sabda Nabi, "Ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa itu dikabulkan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan yang bermain-main, ya. Allah tidak akan kabulkan. Makanya Nabi itu menyarankan kita tidur terlebih dahulu kalau ngantuk berat. Jika kita ingin sholat, ingin berdoa tapi kita ngantuk berat, kata Nabi, tidurlah terlebih dahulu. Karena khawatir apa yang kamu ucapkan ketika kamu berdoa salah, ya. Kemudian hadis lain mengatakan bahwa kita harus yakin doa kita dikabulkan oleh Allah adalah Nabi bersabda, la yakul ahadukum idza da'a Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Tidak boleh ketika kalian berdoa itu menggunakan syarat, enggak boleh. Menggunakan huruf syarat ketika berdoa enggak boleh. Contohnya begini, ya Allah ampunkan aku jika kamu berkenan. Ya Allah rahmati aku jika kamu berkenan. Tidak boleh, jemaah rahimakumullah. Harus yakin bahwa doa kita dikabulkan Allah. Kemudian yang kelima, sunnah mengulang doa 3 kali. Kalau kita minta ampunan, sunnah diulang 3 kali. Allahumma gfirli,
Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, ya, sambil merengek di hadapan Allah. Sunnah, ya. Nabi kalau berdoa sering diulang doanya. Ada sahabat minta didoakan agar turun hujan, Nabi langsung mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Diulang 3 kali. Apalagi yang kita minta itu emergensi, ya, darurat, ulang 3 kali, ya. Kemudian yang keenam, tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan. Saya sudah doa tapi belum dikabulkan, itu ucapan nggak boleh diucapkan oleh orang beriman kayak gitu, ya. Dan Allah tidak akan mengabulkan orang yang berdoa lalu setelah berdoa dia berkata, aku udah doa tapi nggak dikabulkan atau belum dikabulkan. Nah, Allah tidak akan mengabulkan doanya. Nabi bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian akan dikabulkan oleh Allah selama kalian tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, seperti apa tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, da'autu falam yustajab. Orang yang tergesa-gesa itu ketika dia berkata, aku telah berdoa tetapi belum dikabulkan. Nah, ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketujuh, mulailah doa dengan apa? Hamdalah dan sholawat. Sunnah. Jangan ujuk-ujuk langsung minta. Hamdalah itu artinya apa? Memuji Allah. Puji Allah dulu, baru minta, Bapak Ibu. Kalau panjenengan dipuji senang nggak? Nggak ada yang nggak senang dipuji, ya. Ustadz, kiai, ulama senang dipuji. Walaupun ada di antara mereka yang ingin menaburkan pasir di wajah orang yang memujinya. Tapi pada umumnya manusia itu kan senang dipuji. Nah, kalau panjenengan ingin pinjam uang dan pinjamnya banyak, kan memuji dulu, ya. Orang yang ingin dipinjami uang itu kan nggak langsung saya pinjam uang 10 juta, kan nggak langsung gitu. Pertama ngopi dulu, ya toh, ngopi terus dipuji-puji orang itu, masya Allah, antum ini orang soleh, orang yang dekat kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah punya teman seperti antum. Hati-hati, itu biasa ujungnya pahit itu. Ujungnya menyakitkan, ya. Nah, terus endingnya apa? Masya Allah tuh. Dia baca ayat Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wah, lengkap sudah itu, ya. Makanya dalil langsung, boleh nggak anak pinjam uang antum 10 juta? Langsung temannya diam, ya. Bilang nggak ada, mau dikasih takut nggak bayar, ya. Nah, sama kalau kita ingin minta kepada Allah, puji Allah terlebih dahulu. Makanya sunnah mengucapkan alhamdulillah, kemudian sholawat kepada Nabi, sunnah, ya. Siapa yang memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sebelum dia berdoa, kata Nabi, tsumma yada'ullah, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan apa yang dia inginkan, niscaya Allah akan kabulkan, ya. Kemudian yang terakhir, agar doa kita dikabulkan oleh Allah, hindari makanan yang haram dan harta yang haram, Bapak Ibu, ya. Ini jelas hadisnya sahih. Ada seseorang yang berdoa, kata Nabi, bolak-balik tangannya mengangkat meminta kepada Allah, tapi Allah tidak kabulkan karena malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram. Pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Wa wudiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan yang haram. Nah, dikenyangkan dengan harta riba, pakaiannya dari hasil riba, rumahnya dari hasil riba, kemudian makanannya dari hasil riba, minumannya dari hasil riba. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Jadi kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah, jauhi dari makanan yang haram, jauhkan diri kita dari harta yang haram. Nggak apa-apa kita ngontrak atau belum punya kendaraan. Yang penting kita tidak melakukan cara-cara yang haram untuk mendapatkannya itu.
Kemarin saya niat untuk membantu teman di Kalimantan. Saya belum pernah kredit motor karena teman saya ini Bapak Ibu punya uang 2 juta, minta tolong kepada saya untuk dicarikan kreditan motor. Ya. Karena harus pakai nama saya, dia kan KTP-nya Kalimantan. Saya datang ke dealer. Ya, terus awalnya saya semangat karena apa? Kreditannya ringan. Uang muka 2 juta, kreditan 900 selama 1 tahun. Motor Beat tahun 2015. Semangat saya sudah deal kan. Saya kira ngereditnya ke showroom itu, ternyata enggak. Ya, saya kira langsung ke dealernya, tapi dia bilang, oh ini nggak bisa kepada kami. Ini kreditnya kepada leasing, lembaga keuangan. Jadi nanti leasing akan datang ke rumah saya. Karena nanti kalau saya lupa bayar terus tanya ke tetangga mana rumahnya Ahmad Rais, waduh kan malu ini. Tapi bukan itu alasan saya. Ya, kalau sudah melibatkan leasing orang ketiga jemaah rahimakumullah, berarti itu sudah transaksi riba. Karena itu leasing memberikan pinjaman kepada saya, lalu saya bisa mengambil motor itu, kemudian saya membayar kepada leasing dengan cara mencicil. 12 juta bisa menjadi 15 juta. Harga motor 12, tapi karena saya dipinjamin uang, saya harus bayar kepada leasing itu 15 juta dengan cara nyicil. Nah, ini tidak boleh. Haram, riba. Ya. Nah, bagaimana doa-doa kita mau dikabulkan oleh Allah? Kalau motor kita, kendaraan kita, rumah kita semuanya dari cara yang haram, ya. Nah, maka supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, hindari makanan dan harta yang haram. Paham? Nah, itu adab-adab berdoa. Makanya di ayat ini, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa orang yang berdoa idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Artinya betul-betul minta kepada Allah. Menjalankan adab-adab dalam berdoa, Allah pasti kabulkan. Ya. Nah, cara Allah mengabulkan itu ada 3. Ya. Yang pertama, Allah kabulkan sesuai permintaannya. Yang kedua, Allah ganti dengan yang lain. Ya, mungkin Allah palingkan dia dari keburukan. Yang ketiga, jemaah rahimakumullah, kemungkinan yang ketiga Allah kabulkan di mana? Di akhirat nanti. Jadi Allah simpan doanya, Allah kabulkan di akhirat. Makanya di akhirat nanti banyak orang yang berterima kasih kepada Allah karena doa-doanya di dunia ada banyak yang tidak dikabulkan oleh Allah, lalu Allah ganti di akhirat. Ya, makanya banyak berdoa dikabulkan dan tidak dikabulkan di dunia, itu kita dapat pahala. Doa ini bukan hanya masalah kita meminta kepada Allah, bukan hanya kita meminta keinginan kita, tapi lebih daripada itu doa adalah iltija, Bapak Ibu. Iltija itu kita bersandar kepada Allah. Makanya walaupun dalam keadaan lapang tetap berdoa kepada Allah. Walaupun kita yakin akan dapat rezeki besok nih, tetap berdoa kepada Allah. Nabi itu sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa akan menang di perang Badar, tapi Nabi berdoa selama 3 hari. Ya, hari Senin, Selasa, Rabu, jamaah rahimakumullah. Nabi berdoa selama 3 hari. Karena doa itu bukan hanya urusan kita meminta kepada Allah, tapi bentuk iltija, bentuk kita bersandar, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian falyastajibuli, penuhilah panggilanku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kalau permintaan kita ingin direspon oleh Allah, maka kita harus merespon panggilan Allah. Ketika dipanggil untuk adzan, dipanggil untuk beriman, kita harus respon panggilan itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Monggo. Baik. Nah, maksud bersyarat tadi adalah doa
belum yakin dikabulkan oleh Allah. Nah, itu maksudnya. Kalau yang tadi panjenengan sampaikan itu boleh, karena Nabi pernah mengajarkan doa kepada kita, ya Allah, jika memang hidup lebih baik bagi aku, maka tambahkanlah kebaikan untuk aku, dan jika mati lebih baik untuk aku, maka matikanlah aku. Itu boleh ya. Yang dimaksud tadi adalah ketika keyakinan kita tidak kuat, lalu kita berkata, ya Allah, jika panjenengan berkenan, ampuni dosaku. Jika panjenengan berkenan, berikan rezeki kepadaku. Nah, itu tidak boleh. Karena ada unsur kalimatnya tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.